Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayyami amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu memang manis dan indah. Terkadang saking manis dan indahnya kita terbawa dan terlupa dengan manis dan indahnya. Islam datang bukan anti dengan dunia, tapi Islam mengajarkan bagaimana kita bisa menata, mengatur apa yang Allah berikan di alam dunia. Jangan terjebak dengan manisnya dunia. Seorang penyair pernah berkata, ya man istaghal bidunya qad gharahu tulul amal. Orang yang banyakkan kesibuk terlena dengan dunia qad gharahu tulul amal. Banyak mereka ditipu daya dengan ilustrasi kemanisnya hidup dunia. Seakan dia akan meraih keuntungan, seakan dia meraih yang namanya prestasi, seakan ia mendapatkan apa yang impikan dan ia hayalkan. Namun pada akhir gilirannya lebih banyak kecewa ketimbang hasil. Oleh karena itu bagaimana kita mengatasi supaya hidup kita ini jangan kecewa? Ada 3 hal. Yang pertama, hidup ini ada batasan. Tadi sudah dibilang, tidak ada selamanya orang hidup yang abadi dan gak ada orang yang selama-lamanya hidup. Lagi kalau jadi orang susah hidup kelamaan juga rugi. Ya maaf urusan rezeki orang kan Pak Ibu nggak ada yang tahu ya Pak ya. Ada yang begitu belum dilahirkan emang dasar uratnya urat lempeng, bapaknya raja, anaknya pangeran. Ini kan yang repot udah emang emak bapaknya susah, anaknya juga melarat. Umur panjang, nah ini yang paling berat urusan. Oleh karena itu kita sadar hidup ini nggak ada yang abadi. Dengan apa? Ingatlah kematian. Maka betul Islam mengajarkan, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terlena itu karena banyaknya harapan, karena manisnya impian kita. Dunia gonjang-ganjing hari ini, baik yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di berbagai dunia, cuma satu, karena kebangetan cinta sama dunia. Perang Timur Tengah yang sekarang masih bergejolak, Selat Hormuz, Iran, Amerika. Ujung-ujungannya apa sih Pak yang dicari Bu? Cuma minyak, duit, duit. Kita juga bertengkarkan di rumah gara-gara cuma urusan apa? Duit. Makanya kan ada lagunya duit tuh. Dari duit dunia orang itu senang. Dari duit juga gara-gara kadang-kadang orang itu bisa bertengkar. Jangan terjebak apakah dunia itu akan abadi, apakah dunia duit itu akan menguntungkan. Enggak. Tidak selamanya orang yang punya duit bahagia, dan enggak selamanya pula orang yang tidak punya uang itu sengsara. Ini kita kan model pas-pasan nih. Ini tampangnya tampang pas-pasan semua. Ya kita ngomong pas-pasan aja dah. Ya kan jujur-jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Ya kalau make up mabu boleh ditebelin, kalau kantong ada yang tahu. Beban kreditan tiap bulan masih banyak, cicilan juga udah ngantri,
Cuman kan tengiknya kita karena gengsi. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Inilah wajah korban gengsi. Ya kan wajahnya kelihatan begitu. Kalau kita jujur, apa yang namanya orang itu diukur bahagia dengan dunia? Enggak. Laisal gina an kathratil arad lakinal gina nafsi, kata Nabi. Orang itu yang bahagia bukan punya materi, bukan punya jabatan. Ya Allah, ibu bapak, presiden kita lagi puyang ngurusin MBG. Ya Pak ya? Benar. Trump aja puyang ngurusin perang, Trump puyang. Justru kita yang gak jadi presiden, bukan pejabat, paling senang. Walaupun kita punya utang. Kenapa? Sebab ukuran orang senang itu bukan dari dunia, bukan dari bukan dari jabatan. Ukuran senang di sini nih. Ini orang yang paling kelihatannya walaupun tampang pas-pasan, tapi orang yang paling senang hari ini di alam dunia. Alhamdulillah, bisa duduk ngaji nyengir, cuman modal nyender doang. Alhamdulillah, pahala Allah kasih, walikuli khutwatin magfiratu minallah. Setiap langkah udah Allah janjikan, orang yang mau jalan menuju ridho Allah, mau menuju majlis ilmu Allah, maka setiap langkah Allah hapuskan salah dan dosa kita. Bu, mati mah kita nggak usah mikirin bawa apa-apa. Yang jelas mah kita bawa dosa udah banyak-banyak. Itu yang kita pikirin. Sebab begitu di alam kubur, siapa yang nolongin kita? Apa ada yang nolongin kita, tetangga, saudara, rekan bisnis kita? Makanya kan disuruh Nabi bilang tadi, faksiru min dzikri hadimil lazat. Kalau dunia pengen damai, hidup pengen tentram, rasanya nyaman, banyak ingat mati. Ingat itu, mati kan rahasia itu. Ada 3 yang rahasia, 3 yang misteri. Mati, jodoh, rezeki. Yang ukuran kita sekarang nih orang sehat banget. Tahu-tahu begitu malaikat panggil, Bu, nih mah amit-amit bukan nyumpahin. Ya, pulang ngaji dipanggil malaikat. Masih mending pulang ngaji dipanggil malaikat. Coba kalau lagi mancing dipanggil malaikat. Pas kedetan ikan kencang dia lompat kaget nyungsep jatuh ke empang. Di empang ada tundak. Nempel ke jidatnya, wassalam. Matinya mati lagi mancing. Ibu yang pulang ngaji matinya keserempet truk. Waduh, syahid. Tinggal pilih mau keserempet truk apa kena rudal. Kan matinya pulang ngaji. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sampai dia ke rumah masih dalam sabilillah, di jalan Allah. Ini kita orang yang paling enak, paling senang. Coba orang yang punya duit juga lagi bingung. Pemerintah lagi kebingungan, apalagi kita. Yang punya duit sekarang bingung, wait and see bagaimana mereka berinvestasi. Kita nggak punya duit, terserah amat. Yang penting besok mah gua dapat makan. Syukur kagak makan ada MBG. Iya Pak ya? Benar apa benar? Itulah dunia, makanya jangan dipikirin tentang dunia mah. Jangan sibuk sama dunia, semuanya udah ada bagian kita masing-masing. Yang rezeki yang jadi kita terima, yang kita nikmatin buat diri kita, dan kita bisa sisihkan buat celengan kita di akhirat. Amin. Insya wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat kudu buat bekal kita. Tapi dunia pun jangan kita tinggalin. Buat apa? Buat kehidupan kita. Tapi seukuran hidup. Jangan cari kelebihan buat hidup. Kelebihan hidup yang lebih repot, Bu. Repot orang punya lebih. Bibir lebih repot kagak? Orang punya bibir lebih repot kagak? Repot. Punya baju lebih juga repot. Makanya kalau segala sesuatu yang lebih yang repot dah. Yang enak apa?
yang pas-pasan aja. Biaran mah kita hidup pas-pasan, itu yang paling enak. Makanya hidup itu harus tawazun. Apa tawazun? Ada keseimbangan. Dunia kita kejar, akhirat jangan kita tinggal. Punya sedikit, apalagi bentar lagi mau Idul Adha. Celengin tuh biar kita bisa ngorban. Hidup ini kan dua pilihan, antara berkorban dan dikorban. Tinggal pilih dah, mau jadi korban atau mau dikorbanin. Ya kita kan gak kepengen berkorban, maka tuh ada moto di pondok, hidup ini adalah perjuangan. Berani hidup, berani berjuang, takut hidup. Makanya kita berjuang buat kehidupan, bukan sekedar di dunia, tapi juga buat di akhirat. Next time see you again. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Masya Allah. Ya pulang haji sih ya, tapi jangan langsung mati juga ya. Ibu-ibu pada geleng-geleng tadi. Baik, Masya Allah, tadi sekali lagi tadi ingatkan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i bahwa ini menjadikan pengingat kita agar tidak terlalu cinta dunia, menjadikan ingat selalu kematian, dan menjadikan dunia ini bukan tujuan utama tapi sarana ibadah kita untuk menuju tujuan utama kita, yaitu akhirat, sehingga hidup kita selalu merasa cukup dan qanaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Disiapkan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema kita, hati-hati terlalu cinta dunia hingga nanti lupa akhirat. Itulah tema kita. Namun sebelumnya guru kita Kiai Haji Syukri Albani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, ada yang mau hadiah nggak? Mau ya? Kali ini ada kuis dari Luwak Tarik Malaka, berbagi berkah. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan saya, tentunya nanti tunjuk tangan dulu ya. Nanti akan dapat hadiah 1 juta rupiah, tapi dipotong pajak. Udah siap? Oh iya, baik. Ini pertanyaannya, dengar bagus-bagus. Apa dampak dan bahayanya terlalu cinta dunia? Ayo, siapa? Ayah, silakan. Ini cuma satu doang nih yang angkat tangan. Ayo, silakan. Silakan kemari. Sebutkan nama, dari mana? Ya, silakan. Apa dampak dan bahayanya terlalu cinta dunia? Namanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Delvia dan jawaban saya adalah bisa menghilangkan akidah. Iya, betul apa betul? Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah benar, dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya, jangan lupa sodakoh, infak dan wakaf ya. Terima kasih, jangan kemana-mana, nanti kita masih bersama Damai Indonesiaku TV One.